banyaknya karya Tuhan Yesus yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur karena Kau berbuat
dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita nyatakan ucapan syukur kita. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu begitu besar dan tiada berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidup, haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur
Kami bersuka cita karena Engkau Bapa, karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Engkau sukacita kami, Engkau pengharapan kami, Engkau damai kami Tuhan. Dan biarlah segala pujian ini kami naikkan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Coba angkat tangan kita yang sukacita hari ini. Haleluya. Coba kita sapa kanan kiri kita dan katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah jaminan hidup kita? Haleluya. Yang menjaga kita dimanapun kita berada, di dalam keadaan yang sesulit apapun, sesukar apapun, baik itu senang atau itu susah, Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Dialah sumber sukacita dan pengharapan kita. Dialah kota benteng kita. Haleluya. Kau kekuatanku, jaminan hidup.
Janganlah kita mempersiapkan hati kita. Jemaat duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita. Dan kita rindu roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita boleh terus bekerja. Kami rindu Tuhan, Engkau Roh Kudus terus menjamah kami, terus memulihkan kami Tuhan. Sebab Engkaulah anugerah kami, Engkaulah damai kami ya Allah. Yang menyertaiku
kami datang Tuhan. Kami datang dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan. Dan kami bawa hidup kami. Kami bawa hati kami Tuhan, untuk kami persembahkan bagi Engkau. Tuhan, Engkau mengambil alih seluruh hidup kami. Engkau mengambil alih untuk Engkau bekerja di dalam hati dan hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dan Engkau yang sendiri yang berotoritas, Engkau yang berdaulat atas kami saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami buka hati kami untuk Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya atas hidup kami, sehingga hati kami, hidup kami boleh memiliki hidup yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kehadiran-Mu pagi hari ini. Setiap kami boleh menikmati hadirat-Mu, bahkan kami boleh dipuaskan dalam hadirat-Mu. Saat ini kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi juru bicara Allah, untuk membawa setiap kami mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, lawat kami Tuhan, anak-Mu, sehingga setiap kami boleh berjumpa dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom semuanya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata shalom, kalau kemarin Bapak Bagus sempat membagikan definisi atau arti dari shalom. Sering ya kita ngomong shalom, Mbak Eli, shalom Mas Rizky. Sekedar kita tahu bahwa shalom itu sapaan orang Kristen. Siapa yang tahu sampai hari ini cuma sapaan orang Kristen? Oh, pokoknya nek orang Kristen kui tondone shalom gitu. Kalau orang saudara kita ya sepupu kita itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Bapak Ibu, ternyata shalom itu definisinya kalau secara utuh itu luar biasa Bapak Ibu. Kemarin sempat disinggung sama Mas Bagus ya, Bapak Bagus. Shalom artinya itu bahkan dulu pernah saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara. Shalom itu bukan berarti cuman damai sejahtera ya buat kamu. Enggak cuman itu saja Bapak Ibu. Artinya lebih luas karena itu shalom dalam arti keutuhan, secara keutuhan. Damai sejahtera, amankah kamu, bahagiakah kamu? Lebih secara menyeluruh, sejahterakah kamu, baik-baik sajakah kamu, sehatkah kamu? Bisa didefinisikan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan sungguh luar biasa, shalom dalam arti definisi shalom secara jasmani dan kerohanian itu ada di dalam hati kita. Amin. Amin. Secara jasmani, siapa di sini yang minggu-minggu ini mengalami kelaparan sampai ra duwe beras, nglunting poso 3 dino? Ada? Enggak ada nggih? Atau waduh klambiku ki ra salin-salin wis seminggu. Kecuali orang yang keset itu enggak salin seminggu ada. Ada? Mboten. Atau yang hidupnya grantes, ngenes. Enggak ada ya. Bersyukur shalom dalam arti jasmani dan rohani itu ada di dalam diri kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Yang amin cuma satu. Kita bersukacita, kita diberkati Tuhan. Jasmani kita diberkati Tuhan, rohani kita diberkati Tuhan. Shalom sudah ada di dalam diri kita.
Karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam diri kita. Sumber shalom itu, Jehovah Shalom itu ada di dalam kita. Amin. Amin. Yang Jehovah Shalom sudah ada di dalam hatinya, angkat tangan. Amin. Karena kalau belum, kita nggak akan bisa ke level selanjutnya. Kalau 3 minggu yang lalu kita belajar tentang shalom, shalom itu ada di dalam diri kita. Ini mic-nya bisa enggak apa-apa diganti. Ganti. Aduh, sampai mana kita tadi? Oh iya, karena pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pembawa shalom atau pembawa damai sejahtera. Sehingga kalau kita belum mengalami shalom itu sendiri, belum mengalami damai itu sendiri, kita nggak akan bisa membagikan ini, Bapak Ibu Saudara. Masih ingat ya firman Tuhan yang kemarin hari Minggu Om Musi, Pak Ishak, Pak Bagus sudah membagikan buat kita. Dan kita belajar bersama-sama pagi hari ini tentang pembawa damai. Sebab hidup kekristenan adalah hidup yang berdampak atau memiliki pengaruh. Jadi ketika kita shalom itu sudah ada di dalam diri kita sudah mengalami shalom itu sendiri, mengalami damai sejahtera itu sendiri, enggak berhenti di kita, Bapak Ibu. Tidak berhenti di kita, tetapi kita bagikan buat orang lain. Yang setuju katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita belajar bersama-sama di dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ini ucapan bahagia Bapak Ibu. Ini ayat yang amat sangat populer. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga. Sudah ketemu semua? Amin. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa, karena mereka akan disebut. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah ini definisinya dalam bahasa aslinya itu diberkatilah Bapak Ibu. Jadi kalau kita membawa damai itu diberkati. Bukan hanya diberkati, kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi identitas kita sebagai orang-orang percaya, identitas kita sebagai anak-anak Allah itu adalah membawa damai. Amin. Kenapa kita harus menjadi pembawa damai? Kenapa? 1, karena dunia tidak sedang baik-baik saja. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Dunia saat ini ada di dalam kekacauan. Dunia saat ini sedang ada di dalam kecemasan. Siapa yang enggak hatinya deg-degan atau hatinya merasa cemas, kecuali anak-anak Tuhan ya. Kalau mendengar belum selesai pesawat jatuh, ada banjir bandang, ada gempa, ada gunung yang mau meletus. Belum selesai virus corona berlalu, PSBB yang katanya mau diperpanjang.
Belum semua berlalu, bertumpuk-tumpuk masalah kehidupan sehari-hari yang kita hadapi, dampak dari semuanya itu. Oleh sebab itu perlu sekali damai sejahtera itu ada. Dan damai sejahtera itu sudah ditinggalkan Tuhan buat kita. Seperti yang menjadi ayat Nats. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera Allahku tinggalkan kepadamu. Sudah diberikan buat kita Bapak Ibu Saudara. Tinggal kita ini mengerjakan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Bagaimana damai sejahtera itu menjadi pilihan kita. Pilihan loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya mau damai sejahtera, hatimu damai atau tidak, hatimu sakit hati atau memilih damai, itu terserah jenengan semua. Nek masalah terus mbok pikir terus, ya wis entek damai sejahteramu. Nek sakit hati mbok pendem terus ya sudah. Nek kecemasan itu mbok ingu, pilih ngingu kecemasan, ngingu kepahitan, ngingu kekecewaan mbok pelihara setiap hari, ya udah akan manak Bapak Ibu. Mending ngingu pitik, mending ngingu lele. Isa nggo tahun barunan. Lelene itu tinggal 4 gede-gede sak dita-dita. Medeni. Atau memilih damai sejahtera yang tinggal, yang kita pelihara di dalam hati kita. Monggo pilihannya kita sendiri kok. Kenapa kita harus menjadi pembawa damai? Karena dunia sedang tidak baik, tidak baik-baik saja. Dunia tidak menawarkan shalom. Hanya anak-anak Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang menawarkan shalom dalam diri kita, dalam kehidupan, di dalam dunia ini. Amin. Yang kedua, karena teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita semuanya. Kemarin Om Musi sempat bagikan hari Kamis dalam Yohanes 20 ayat 19 tentang ketika Tuhan sudah bangkit, yang ketika Tuhan datang kepada murid-muridnya, Tuhan itu mesti ngomongnya apa toh? Berita surga itu mesti berbicara tentang damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Jangan takut, damai sejahtera, mesti berbicara tentang hal itu. Yesus, Tuhan Yesus ketika datang pasti membawa damai sejahtera. Perkataan yang membawa damai sejahtera, berita yang membawa damai sejahtera. Coba kalau tentang dunia, hei ibu itu datang, hei aku datang, gibah bagimu. Berita hoax bagimu. Di dalam WA isinya cuma berita-berita yang membuat kita tambah ketir-ketir. Tuhan Yesus memberikan teladan, membawa damai sejahtera. Hidup yang membawa, apakah hidup kita juga membawa damai sejahtera? Apakah kehidupan sehari-hari kita, ketika kita datang, kita membawa damai sejahtera? Wah, ibu kuwi datang, wah wes suasananya malah rapenak. Ada loh yang tipikal seperti itu. Waduh, nek angger kuwi teko iki dadine malah tertekan aku. Ra iso guyu, ra iso anu wis ono nek mau sepaneng. Ada seperti itu. Enak enggak? Waduh. Vika dateng iki wah wis malah dadi piye iki. Enggak enak Bapak Ibu, makanya kalau enggak enak jangan dilakukan. Tetapi akan menjadi sukacita ketika wes enggak ada Dita itu enggak rame loh youth loh. Enggak ada Mas David enggak rame loh youthnya. Bukan berarti rame huru-hara gitu, tapi wah jadi seru acaranya gitu. Apalagi Tuhan Yesus datang. Kehidupan kekristenan adalah memiliki dampak atau berdampak, memiliki pengaruh bagi orang lain. Dikatakan juga pembawa damai itu peacemaker. Pembawa damai tugasnya itu membawa damai. Orang-orang yang mengusahakan damai.
Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita di dalam Yohanes. Ini saya agak mengutip Omosi. Saya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dibagikan 2 Kamis yang lalu. 20, Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Lihat, kalau Bapak Ibu cermati ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, ada sesuatu yang berbeda. Ayat yang ke-19 itu dikatakan pada saat itu muridnya ada di dalam sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci dan dalam keadaan takut. Tapi berbalik sangat bertolak belakang di ayat yang ke-20, dan ketika Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagimu." Yang ke-20 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Amin. Kedatangan Tuhan Yesus. Sebelum kedatangan ada ketakutan, tetapi ketika Yesus hadir di situ, ketakutan menjadi sukacita. Amin. Pertanyaannya buat kita, kedatangan kita itu membuat orang ketakutan atau membuat orang sukacita? Kalau punya utang mungkin ya, waduh ana Bu Mari datangi, aku ndek utangi. Nah, itu bisa jadi takut. Bisa jadi. Tapi akan sangat berbeda ketika Ibu Marni kita menghadapi ketakutan itu. Iki Bu Marni, damai sejahtera bagimu, Bu Anggra, hari ini hutangmu sudah kulunaskan. Itu menjadi sukacita besar. Kami damai sejahtera yang ini bukan hanya sekedar tentang hal yang jasmani yang Tuhan berikan, tapi juga kerohanian kita. Kalau kemarin dikatakan atau firman Tuhan katakan damai sejahtera itu juga keselamatan. Orang yang membawa damai haruslah memiliki damai dalam hidupnya. Setuju ya? Orang yang membawa damai harus mengalami damai itu sendiri. Orang yang mau berbagi shalom tentunya harus memiliki shalom itu sendiri. Sama juga bohong. Kalau hatinya kita berantakan, kacau balau, terus kita diberkati nggih Bu, shalom Bu, kita nggak akan ngefek dalam arti wong kamu sendiri hidupnya blangsak. Wong kita sendiri hidupnya nggak mengalami hal seperti itu, nggak mengalami damai sejahtera. Ketika kita punya masalah kita kebingungan sendiri. Oleh sebab itu orang yang membawa damai haruslah memiliki damai dalam hidupnya. Dan bagaimana memiliki damai itu? Undang Tuhan Yesus, undang Roh Kudus bekerja di dalam hatimu. Sehingga masalah apapun, pergumulan apapun, kita siap untuk menghadapinya. Masalah bukan untuk dihindari Bapak Ibu. Masalah bukan untuk dilawan, tetapi masalah itu dihadapi. Yang kedua, orang yang membawa damai harus siap membayar harga. Nah ini kadang yang membuat kita sulit. Orang yang membawa damai harus membayar harga. Tuhan mendamaikan kita dengan Bapa. Tuhan membawa damai itu, pendamaian
kita dengan Bapa yang ada di sorga. Bayar harganya apa? Kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kita ketika hidup sebagai anak-anak yang membawa damai, mungkin banyak tantangan, mungkin kita merasa diremehkan, kita menjadi pribadi yang berbeda. Nah, itulah bayar harganya kita di situ. Kita akan menjadi pribadi yang berbeda ketika di dunia sana kacau balau. Di dalam pekerjaan kita mungkin kita memiliki teman-teman yang sukanya gosip, sukanya ngomongin hal-hal yang membuat cemas, perpecahan, yang bikin hoax-hoax, dan kita datang, Allah datar banget uripmu. Kita berbicara tentang damai, kita berbicara tentang hal-hal kebenaran, kita berbicara berbicara tentang hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Mesti orang bilang, datar banget uripmu, sok suci kamu. Wes lah, kineng dunyo, nek pengen kaya ngono urip nang surga. Ya memang kita harus seperti itu, mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini. Salah satunya membawa damai sejahtera di bumi. Dan ini bukan perkara yang mudah Bapak Ibu, tapi kita harus, karena dunia sedang butuh kita. Dunia kalau di dalam film-film butuh hero, butuh pahlawan, kita harus menjadi pahlawan membawa kedamaian di muka bumi. Di dalam sekolah, dalam pergaulan masyarakat, di dalam gereja. Seringkali hal-hal sepele itu terjadi loh Bapak Ibu. Contoh, amat sangat sepele. Ketika kita ngomong, Bu Marni apa kabar? Baik-baik saja sih ngomongnya sebenarnya. Terus anaknya nggak pulang ya Bu? Iya, alah kasihan ya Bu ya. Wong padahal Nata kok ya nggak pulang. Padahal kemarin itu pamit anaknya, aku pulangnya ya Bu, ngono PSBB. Aku pulangnya ora pas Natal ora apa-apa ya. Kemarin biasa-biasa saja Ibu Marninya, tapi enggak dialami, ini contoh aja. Biasa-biasa saja. Tapi begitu ada kata, walah, malah damai sejahteranya hilang. Oh ya, Natal malah anakku dora mulai. Sebenarnya perkataannya biasa Bapak Ibu, tapi itu jadi mencuri damai sejahtera kita. Selamat ulang tahun ya. Siapa ini? Mbak Butet. Mbak Butet sudah umur 19. Terus dia pacar durung iki. Pertama mau godong-godo Bapak Ibu. Durungi. Terus tahun dia pacar. Durung. Ya ampun, 19 tahun durung dia pacar. Gojek. Barku yo, oh ya aku urung dia pacar ya. Piye ya? Wis dadi ilang damai sejahteranya. Padahal tadi happy soalnya ulang tahun, tapi jadi berbeda. Tapi enggak di Butet. Butet bukan sudah punya pacar, sudah ada yang di dalam hati yang didoakan. Nanti kalau jodohnya pasti Tuhan berikan buatmu ya Ted. Butet raine abing banget. Tenang Ted, orang tak sebut tau Ted. Ini contoh, ini tidak terjadi. Ya kayak saya ini juga, kadang kalau di mimbar seperti ini, nggak sengaja, kan nggak semuanya mental kayak Mas Dimas ini mbok digebleki di mimbar gitu, woles alias slow gitu ya. Tapi ada juga, mama aku dadak ke contoh. Sebenarnya saya nggak sengaja, tapi itu mencuri damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu kalau merasa seperti itu maafkan saya. Besok contohnya tak anweni kita willy aja, bukan orangnya. Membawa damai. Setiap kita anak-anak Tuhan, saat ini dunia tengah membutuhkan pahlawan-pahlawan yang membawa damai.
ketika ada banyak virus corona, ketika virus corona tidak juga hilang dari muka bumi ini, yuk kita jadi pembawa-pembawa damai. Ketika kita nge-share WA, beri semangat. Jangan mau berita-berita, hati-hati loh, nengun kono ki zonane, petoran kuwi loh sudah jadi zona hitam. Kemarin itu loh temanku itu loh, ya, serasa nyebut gitu. Tapi kita mau berdamai, yuk ayo semuanya jam 10 berjemur, neng grup keluarga GBIS Petoran, ayo jam 10 berjemur, foto ki lagi berjemur, baru kebuak dung foto kafe. Ayo sukacita, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, hal-hal yang seperti itu yang dibutuhkan saat ini. Bukan hal-hal yang kata-kata yang meresahkan, kata-kata yang sepertinya seolah-olah sebenarnya kita nggak merasa seperti itu, tetapi hal itu malah mencuri damai sejahtera orang lain. Selanjutnya, pembawa damai merupakan identitas orang percaya sebagai anak-anak Allah. Ini identitas kita loh Bapak Ibu. Jadi mau nggak mau kita harus menjadi pembawa damai sejahtera. Kita mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus menjadi pembawa damai. Damai sejahtera sudah diberikan buat kita. Tuhan itu nggak orang pribadi yang nggak mikir kok. Aku menyuruhmu jadi pembawa damai, Miss Nora. Aku nggak diem aja loh. Ini tak sangoni, damai sejahtera juga buat kamu. Bagikan itu buat orang lain juga. Enggak diem-dieman aja. Jadi ketika Tuhan mengutus kita, Tuhan juga nyangoni sesuatu. Itu buat kita. Jadi jangan, pasti enggak harusnya enggak bilang aku enggak mampu Tuhan gitu. Lawan dari peacemaker apa Bapak Ibu Saudara? Troublemaker, pembuat masalah, dan itu dihindarkan. Tidak boleh, bukan dihindarkan, jangan sampai terjadi dalam diri kita. Ini ciri-cirinya, mengadu domba, memecah belah. Nah ini tadi ngomong berkata-kata dengan yang tidak membawa damai, melerai tanpa mendamaikan. Jadi ini mau diketok. Saya dengan Dek Windy padu. Windy lho Bu, orang lain. Windy juga Ibu Windy juga. Itu loh Mbak Anggra, itu loh Bu, gini. Ibu datang, wes sudah, wes rasa padu, ayo Kakang Adi, udah. Tapi enggak mendamaikan, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, akhirnya dipendam. Akhirnya disimpan di dalam hati. Selesai mboten? Kalau pribadinya itu memang memendam, kemudian menyimpan perkaranya, terus mator sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, kemudian dia minta sembuh sama Tuhan, habis itu selesai menyelesaikan diri dengan diri sendiri, enggak masalah. Tapi dipendem, mendem kayak menyimpan bara dalam sekam. Jadi ini di luar kelihatannya baik-baik saja, tapi di dalamnya itu berasap, terus akhirnya nanti membara hati di dalam hatinya. Oh iya, habis itu ketika patu mesti diungkit-ungkit. Wah kamu itu ya, kamu ini ya, kamu seperti itu, kamu dulu pernah seperti itu, kamu dulu pernah melukai hatiku. Wes metu kabeh. Ya apa tidak? Ya apa iya? Benah daripada padu, disimpen akhirnya duer. Nek disimpen terus sembuh enggak apa-apa. Tapi nek disimpen membawa luka, karena hal itu juga salah satunya ada di sini. Membiarkan persoalan dan tadi memendam. Membiarkan persoalan atau kesalahan supaya tidak menjadi besar atau tidak jadi gegeran. Wis lah tak simpene. Akhirnya jadi tadi.
Jangan disimpan. Kalau waktunya baik, ngomong baik-baik. Disimpan dulu enggak apa-apa supaya tidak geger. Tapi waktunya baik, diomongi baik-baik. Jangan diundat. Saya itu punya moto, jangan suka ngungkit, engko ndak sektine hilang. Ikut-ikutan Dek Windy dulu. Nek Dek Windy bilang tidak bersungut-sungut supaya saktinya enggak hilang. Artinya suka bersyukur. Yang berikutnya, mengusahakan damai berarti mengusahakan hubungan yang baik dan benar. Dan terkadang ini harus menyelesaikan persoalan. Ya memang harus diselesaikan. Persoalan harus diselesaikan. Untuk waktunya, nah itu yang baru perlu proses. Jadi senantiasa menjaga hubungan. Enggak cuman damai sejahtera itu bukan hanya tidak terjadi pertengkaran Bapak Ibu, tetapi menjaga hubungan. Jadi kalau kalian yang masih muda hubungannya aku ambil bapakku nggak banyak cekcok kok, biasa aja, tetapi tidak menjaga hubungan yang harmonis dengan keluargamu, ya sama juga bohong. Aku ya biasa wae, ya biasa tok. Tapi bukan hubungan yang sebagai seorang anak dengan orang tua, cuman ya wis pokoknya bapak ibuku ono ya wis Pak Bu, wis sekedar itu nggak menjaga hubungan. Tetapi hubungan yang sebenarnya sebagai seorang anak kepada ibu, ibu kepada anak, itu yang namanya menjaga hubungan. Sama juga aku sama pasanganku, sudah kok, yang penting aku baik-baik saja, ya sudahlah aku yang mengalah semuanya. Wes kowe ngalah terus rampung-rampung. Tetapi menjaga hubungan itu yang harus kita usahakan, menjaga hubungan yang baik. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, menjaga hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang Kristen katanya, bukan orang Kristen. Kristen ya, bukan Kristen, kres sama sinten-sinten. Karo tanggane kres, karo koncone kres, karo wong tuane kres. Sing ora kres ora ono. Sing salah berarti siapa? Ya kamu sama tanggane kres, tanggoku kayak nganyeli banget tok. Oh wong tuaku ki nganyeli, oh kancaku nganyeli, sing salah dudu tanggomu, sing salah dudu wong tuamu, sing salah kowe karo sapa-sapa kres. Bener apa ndak? Sing salah kamu, enggak, aku ki bener lah, aku senengane dilokke. Sing salah dirimu. Karena tidak menjaga hubungan yang baik. Bukan berarti kita pro dengan hal-hal yang buruk loh ya. Oke. Selanjutnya, cara mengusahakan damai. 2, hidup berdamai dengan orang di sekitar kita. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ini kok punya aku nggak komplit ya? Oh ya, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Bisa diklikkan? Atau saya bacakan untuk kita semuanya, biar cepat. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jadi hidup damai itu harus selalu kita usahakan. Setuju? Itu perintah Tuhan. Yang kedua, selanjutnya cara-cara hidup damai. Saya jadi ngebut. Nih, mendamaikan antar manusia dengan manusia dan juga dengan Allah dengan cara memberitakan Injil. Kok bisa memberitakan Injil itu marake padu loh? Dengan hidup kita Bapak Ibu, enggak langsung frontal, ngerti wong jangan mencuri. Firman Tuhan katakan ini loh, di dalam Keluaran 20 itu 10 firman Tuhan padu jelas geger kengko. Lagi padu sama suaminya, istrinya padu jeder-jeder, suaminya langsung hormatilah orang tua, hormatilah suami, hai istri-istri hormatilah, padu, tambah gede. Kayak kemarin si Marceliano Alvaro, suka usil kan, cewek-cewek ini pada digangguin, langsung saya sampai kesel juga, sampai ya ampun sabar saya entek. Kalian kalau diganggu selo, langsung tumpang tangan, dalam nama Tuhan Yesus, iblis pergi. Selo ketawa, anak-anak ketawa. Jadi kalau Selo mau gangguin gitu, dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus, setan nakal, pergi. Saya jadi ketawa, Tuhan saya didik bener apa salah iki. Beritakan tentang Injil kepada semua lewat perilaku kita, tutur kata kita, perbuatan kita. Sebab Injil juga dikatakan sebagai Injil damai sejahtera. Ketika kita memberitakan Injil, berarti kita memberitakan pengorbanan Tuhan Yesus. Ketika kita memberitakan pengorbanan Tuhan Yesus, kita memberitakan kasih. Ketika kita memberitakan kasih, kasih menyebar ke semua orang. Beritakan Injil lewat perkataan perbuatan, karena firman Tuhan itu kebenaran, dan ketika kita membagikan kebenaran dengan perkataan perbuatan kita, contoh hidup kita, teladan hidup kita, itu akan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Penutup. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Yuk kita menjadi peacemaker. Kalau kemarin dikatakan agen pembawa damai, agen itu satu, dimulai dari kita sendiri. Kalau orang-orang percaya menjadi pembawa damai, mereka menjadi pasukan pembawa damai. Yuk dimulai dari kita, diawali dari kita, menjadi pembawa damai. Di mana? Pertama di keluargamu, di lingkungan sekolahmu, di masyarakat, dimanapun kita berada. Kita tundukkan kepala. Pemain musik silakan maju ke depan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kita naikkan pujian ini kalau lagu Cari Damai. kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini.
Mampukan kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai dimanapun kami berada, di sekolah, di rumah, dan dimanapun kami berada. Kami menjadi peacemaker Tuhan. Kami menjadi pribadi yang mengusahakan damai itu bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan lewat hidup kami, lewat perkataan perbuatan kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus, mampukan kami Tuhan Yesus. Karena saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia membutuhkan Engkau Tuhan. Dan dunia membutuhkan kami juga untuk senantiasa membawa damai sejahtera yang daripada-Mu, membawa kabar sukacita yang daripada-Mu, membawa Injil damai sejahtera-Mu, menjadikan kami saksi-saksi-Mu, bahkan surat yang terbuka, Injil Kristus yang terbuka dan bisa dilihat oleh semua orang. Pakai kami Tuhan, ambil alih hidup kami. Engkau bekerja sebebas-bebasnya. Engkau berotoritas dan berdaulat dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Roh Kudus. Mampukan kami. Dan kami siap untuk menjadi berkat buat orang lain. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami terima blessing ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tante Anggra untuk firman yang sudah disampaikan. Semua terberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Dan saat ini kita boleh memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Marilah kita mencicip kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Segala
Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, firman-Mu, kebenaran firman pada hari ini Tuhan Yesus. Buat kami semakin dewasa atas setiap pendengaran firman-Mu Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu tempat ini Tuhan Yesus. Dan saat ini ucapan syukur kami Tuhan Yesus kami persembahkan di hadapan-Mu Bapa. Kiranya Kau mengurapi persembahan yang kami berikan Tuhan Yesus, supaya memberkati setiap tangan yang memberi Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini Tuhan Yesus bisa menjadi sarana untuk membangun tubuh Kristus tempat ini Tuhan. Makin banyak orang-orang diselamatkan Tuhan Yesus saat pelayanan kami tempat ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Kami serahkan persembahan dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita menyaksikan warta jemaat sepanjang minggu ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Bersyukur kita memasuki tahun 2021 dan tema gereja kita dalam tahun ini adalah tahun kelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, memasuki bulan Januari ini gereja kita mengambil tema yaitu damai sejahtera. Ayat yang diambil adalah Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Firman Tuhan katakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika hendak mau disalib. Nah, dia memberikan semangat kepada para murid-muridnya, dia memberikan suatu pencerahan kepada muridnya, dia memberikan motivasi kepada muridnya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahteranya kepada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Yaitu kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di bulan Januari ini kita akan belajar lebih lagi tentang damai sejahtera. Kita akan menikmati kelimpahan damai sejahtera itu, dan setiap minggunya kita akan diajarkan damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara, mari saya undang saudara untuk hadir dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Beribadah bersama dalam ibadah ini setiap hari Minggu pada jam 9 pagi kali ini. Anak-anak muda, pemuda remaja, setiap hari Sabtu jam 6 sore di tempat ini, dan ibadah anak setiap hari Minggu bersama dengan ibadah raya. Mison pagi setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam 5 pagi di tempat ini. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan diri kita sebelum ibadah, doa untuk pribadi sebelum ibadah. Shalom. Amin. Gak ada suaranya. Shalom. Amin. Masih dingin. Shalom. Puji nama Tuhan. Sehat semua? Ya. Kemurahan Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita masih terus dapat beribadah walaupun ada PPKM diperpanjang atau PSBB diperpanjang, tetapi tidak mengurangi rasa kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, besok hari Minggu akan ada ibadah spesial, yaitu ibadah worship. Jadi setiap dari awal ibadah sampai dengan akhir ibadah kita akan lebih banyak menyembah untuk besok minggu, ya. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Mari terus hadir dalam ibadah-ibadah yang berlangsung. Ketika saudara datang ke gereja, ketika hati kita rindu, saudara pasti mendapatkan berkat-berkat yang ilahi. Mari kita bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian ini. Haleluya. Kaulah segalanya
bagiku, dialah segalanya. Lagu lama Bapak Ibu Saudara. Besar dialah segalanya, seperti air madu. Amin. Dari batu garam air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang. Sekali lagi dengan semangat, mari pujikan pujian ini. Kaulah amin. Kaulah segalanya, korbankan dirinya untuk selamatkan kita. Dialah segalanya, dia bagiku seperti air madu. Air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, seperti air madu. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Haleluya. Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, seperti air madu dari batu garam. kasihnya begitu manis dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Air madu yang manis. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga dia kirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Karena dia baik, sangat baik untuk kita. Air madu yang manis. Bersyukur atas kemurahan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, Engkau hadir di tempat ini. Engkau memberkati ibadah ini. Kami datang dengan beban, kami pulang membawa kebebasan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Kau memberkati para pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Tambahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap yang hadir pada pagi hari ini. Dengan iman kami, dengan kepercayaan kami, yang kami tahu bahwa Engkau tabib segala tabib. Engkau menyembuhkan yang sakit. Dan pagi hari ini yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus sembuh, sembuh dan sembuh. Yang saat ini mengalami beban pergumulan, yang mengalami masalah ekonomi, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Yang saat ini mengalami rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, rasa kecewaan, di dalam nama Yesus Engkau ubahkan mendapatkan damai sejahtera. Yang saat ini hatinya bimbang, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan menetapkan hatinya. Terima kasih Bapakku, terima kasih.
Dan kami juga berdoa untuk keluarga kami yang pada pagi hari ini yang tidak hadir, baik Bapak Pendeta Ishak Sudarmanci maupun Saudara Bapak Bagus, kiranya Tuhan menolong, menyembuhkan dan memulihkan keadaannya. Kami juga berdoa untuk Bu Krismi yang hari ini tidak hadir, Tuhan juga pulihkan kesehatannya. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolahmu, diberkati setiap aspek hidupmu, dan engkau menjadi orang yang diberkati dan sangat diberkati oleh Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus